Jadi firman Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita yang terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, kita tuh harus sempurna, tidak bercacat celah. Ya, antara lain itu melalui pemulihan kehidupan doa, pujian, penyembahan, dan juga kehidupan baca firman, saat teduh, wiker, roh kris. Ini merupakan satu paket dalam pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan. Karena firman Tuhan juga mengatakan Tuhan Yesus belum akan datang kedua kalinya sebelum segala sesuatunya dipulihkan, direstorasi. Makanya Tuhan saat-saat ini sedang bekerja dengan luar biasa. Injil amanat agung Tuhan Yesus menembus pintu-pintu gerbang yang selama ini tertutup. Sekarang dibuka oleh Tuhan, dan kalian generasi Yeremia salah satunya yang diplanning oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kalian siap? Amin ya. Itu kita baca dalam Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai 18 ya. Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud yang telah roboh. Ini tidak berarti itu terjadi waktu Tuhan Yesus datang, tetapi sedang terjadi hari-hari ini dan akan selesai sempurna saat Tuhan Yesus kembali. Jadi Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya semua orang mencari Tuhan dan segala bangsa miliknya mencari Tuhan. Berarti tujuan Tuhan Yesus merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ya, kalau Bu Sisi lihat YouTube saat ini kesaksian dari saudara-saudara sebangsa kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus sekarang banyak sekali, dan mereka juga tidak sembunyi-sembunyi lagi. Mereka terbuka menyaksikan gimana dia tanpa tanpa didatengin manusia, tiba-tiba didatengin oleh Tuhan sendiri, dilawat oleh Tuhan melalui mimpi, terus juga pada saat mereka beribadah mencari Tuhan, terus dapat pernyataan dari Tuhan, disembuhkan sakitnya dan sebagainya. Tuhan sedang bekerja. Jadi yang dimaksud dengan restorasi Pondok Daud dalam pengertian yang secara rohani yang sempit, yaitu doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, seperti yang kita telah lakukan selama ini. Dan sepertinya juga saya percaya kalian juga udah mengerti pengertian restorasi Pondok Daud ya. Kemudian pengertian yang lain tentunya Pondok Daud itu kita ya, kita yang menjadi prajurit-prajurit Tuhan, yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Itu kalau boleh Roh Kris yang akan datang, saya mau minta izin sama Pak Gihon untuk kalian menghafalkan ini ya, sama menghafalkan Mazmur 91. Nanti kalau yang hafal dikasih apresiasi. Boleh kan Pak Gihon ya? Saya mau bersaksi dikit ya, di anak-anak SMP ya di K2 itu termasuk seperti kalian, Roh Krisnya stabil, yang ikut banyak meskipun SMP tapi nggak berisik waktu yang lalu-lalu ibadah offline itu. Terus ya tapi kalau menghafalkan Mazmur 91 nggak hafal-hafal. Terus yang terakhir 2 minggu Senin 2 minggu yang lalu Bu Sisil mengatakan pokoknya yang hafal, karena kalian semangat tapi nggak hafal semuanya, yang hafal dapat apresiasi dari Kak Risma, itu yang saya di WL. Bener, ada yang angkat tangan 5 orang yang udah itu, tapi karena waktu jadi hanya tiga anak yang dites hafal ya, dikasih apresiasi bener sama Kak Risma. Boleh kan Pak Gihon ya? Jadi yang hafal Mazmur 91 sama yang hafal yang dimaksud restorasi Pondok Daud itu nanti kalian dapat apresiasi. Amin. Ya, langsung dapat deh itu, soalnya kalau mau dikirim kan masih susah kan pengirimannya, jadi langsung dapat ya. Tapi apresiasinya masih dirahasiakan dulu ya. Ya Jovan ya. Oke. Terus next.
Jadi meskipun saat ini di tengah-tengah pandemi, kuasa Tuhan tetap tidak bisa dibatasin, ya. Tuhan sedang membangkitkan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Yang namanya gagah perkasa itu pasti yang menang, ya. Kalau nggak menang kan nggak mungkin gagah perkasa kan, karena goalnya itu ya supaya kita pada masuk surga. Itu seperti pesan Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, itu pokoknya kita itu harus goalnya, tujuannya harus menjadi pemenang gitu. Tapi untuk menjadi pemenang, step-stepnya antara lain kita harus menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang punya gaya hidup, doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Makanya saya sering bicara sama Christopher, itu saya salut dengan kelompok We Care itu, karena melalui itu kalian punya fellowship satu dengan yang lainnya kan, kalian bisa melakukan unity dalam berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ya, next. Karena siapa yang udah siap masuk surga, kita semuanya kan ingin masuk surga kan, dan kalian mengucap syukur kita sudah dijamin keselamatannya. Tapi ingat loh, Tuhan kalau panggil seseorang itu nggak tunggu harus tua dulu, nggak tunggu harus sakit keras dulu, ya. Terakhir saya ada beberapa teman masih muda, ada yang umurnya 39, ada yang umurnya 49, ada yang di bawah itu tiba-tiba dipanggil Tuhan. Itu kita minta supaya seperti janji firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanan kita, di tangan kiri kita kekayaan, kehormatan, kehidupan yang kekal. Tapi kita nggak tahu, semuanya ini otoritas Tuhan, dan nggak ada satu orang pun yang dapat menghindari ketika Tuhan panggil pulang. Jadi kita harus siap sedia, ya. Meskipun kalian masih remaja, kalian masih sangat muda, tapi juga harus siap sedia di hadapan Tuhan, ya. Next. Kita mau lihat saat ini kita udah kayaknya 8 bulan, udah masuk 9 bulan kita mengalami pandemi, sehingga kita harus isolasi diri dan kita nggak bisa kemana-mana. Saya juga udah kalau kontek-kontekan Christopher untuk persiapan Rock Chris, saya bilang, Chris kapan bisa main ke tempat Bu Sisil, kita sharing-sharing. Dia langsung ngomong, Bu, kayaknya saya nggak dikasih izin sama mama saya. Kalau tanya Pak Gion juga kayaknya dikasih izin, kan harus berdiam diri, itu benar kan? Karena ada firman Tuhan mengenai masalah berdiam diri, mengenai masalah tinggal di rumah, itu firman Tuhan juga ngatur. Kita baca sama-sama ya, di dalam Yesaya 26 ayat 20 dan 21. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Sebab sesungguhnya Tuhan mau keluar dari tempatnya untuk menghukum penduduk bumi karena kesalahannya. Dan bumi tidak lagi menyembunyikan darah yang tertumpah di atasnya. Tidak lagi menutupi orang-orang yang mati terbunuh di sana. Jadi firman Tuhan ini bicara mengenai isolasi. Itu ya, mengenai saat-saat yang saat ini sedang kita hadapi, itu kan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Ini menggambarkan kita tuh nggak boleh kemana-mana, ya. Kita harus mengikuti aturan dari pemerintah, protokol kesehatan, ya, karena memang benar saat-saat ini Tuhan sedang marah kepada penduduk dunia. Kita tahu kebejatan dosa manusia semakin bertambah-tambah. Dulu rasanya nggak ada LGBT, nggak ada pernikahan sejenis. Sekarang benar-benar kadang-kadang hewan lebih tahu daripada sekelompok manusia. Mereka udah tidak tahu jenis kelaminnya apa, sehingga cowok menikah dengan cowok, cewek menikah dengan cewek, dan itu di beberapa negara tertentu sudah dilegalkan, termasuk di Amerika waktu pada zaman Presiden Obama. Ini benar-benar mendatangkan murka Tuhan, ya. Terus juga ya banyak sekali perbuatan-perbuatan maksiat yang semakin
ya seperti kayak binatang menurut saya ya. Itu menunjukkan manusia semakin tidak takut sama Tuhan. Tapi kita mengucap syukur, kita dipisahkan oleh Tuhan, kita di-empowering, kita dilengkapi oleh Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Next. Ya, jadi hari saya merasa bahwa amarah Tuhan belum berlalu. Tapi saya mengucap syukur di Indonesia masih banyak sekali anak-anak Tuhan yang setiap hari berdoa syafaat, mengingatkan setiap janji-janji Tuhan untuk Indonesia. Sehingga Indonesia meskipun terjadi goncangan, meskipun kita menghadapi kesulitan seperti ini, tapi tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Karena memang Tuhan dari awal mengatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Jadi banyak new normal, kehidupan yang normal tapi baru gitu. Kita harus pakai masker, kita harus ibadah, sekolah semuanya serba online dan lain sebagainya ya. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka yang pernah mengalami keadaan seperti kita saat-saat ini, yaitu harus bersembunyi atau disembunyikan oleh Tuhan barang sesaat sebelum melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Pertama, Nuh dan keluarga. Kalian juga pasti tahu kan, ada air bah pada zaman Nuh yang mengakibatkan semua penduduk bumi pada saat itu binasa semua ya. Jadi Nuh dan keluarganya disuruh bersembunyi oleh Tuhan dalam bahtera selama 1 tahun sampai akhirnya Nuh menjadi bapa atas semua bangsa karena Nuh taat. Pada saat mulai bikin bahtera, Nuh dicemooh, Nuh dihina, itu sampai di dalam bahtera setahun. Kita kayaknya belum setahun juga rasanya udah nggak betah ya. Betah nggak Sofan? Lydia? Kayaknya udah nggak betah ya itu. Ini Nuh setahun loh dalam bahtera. Ketemunya ya cuman keluarganya itu, anak, mantu, sama sepasang binatang-binatang. Kita masih lumayan, ada Zoom dan lain sebagainya kan itu. Kemudian Yakub. Yakub disuruh bersembunyi oleh Tuhan di rumah Laban pamannya ketika harus lari dari Esau. Ini karena masalah hak kesulungan kan. Esau merasa ditipu oleh Yakub dengan memberikan semangkok kacang merah, hak kesulungannya diambil oleh Yakub. Kemudian Esau marah, Yakub mau dibunuh, kemudian Yakub lari ke rumah, diminta oleh ibunya lari ke rumah pamannya. Sehingga setelah 20 tahun kemudian, Yakub di rumah Laban memiliki keluarga yang baru, yaitu istrinya, anak-anak Laban, kekayaan baru, dan punya identitas yang baru. Sehingga akhirnya Yakub menjadi Israel, dapat nama baru dari Tuhan. Dan kita tahu Israel merupakan satu umat pilihan Tuhan sampai dengan saat ini. Dan Israel dalam banyak hal dipakai oleh Tuhan menjadi seperti jam Allah untuk dunia. Jadi apa yang terjadi di Israel kita juga harus memperhatikan, karena itu merupakan pengenapan dari nubuatan-nubuatan yang disampaikan dalam kitab Yesaya, Yeskiel, kitab Wahyu. Itu kebanyakan untuk negara Israel hari-hari ini mulai dikenapi untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi Yakub hebat banget itu kan, namanya sekarang di ya Israel juga secara negara merupakan negara besar, negara maju, negara kuat. Kalian berdoa supaya dapat kesempatan dari Tuhan untuk ke Israel, untuk ke Yerusalem. Amin. Kan nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Apalagi kalau kalian setia, kalian hari-hari ini juga sedang dipakai oleh Tuhan, nggak ada yang mustahil. Amin ya Pak Gihon. Itu. Kalau kalian belum ya Pak Gihon dulu deh. Itu. Kemudian Yusuf disembunyikan Tuhan dari usia 17 ketika pertama kali dia dapat mimpi sampai umur 30 tahun. Jadi 13 tahun kehidupan Yusuf benar-benar menjadi budak, kehidupannya di penjara, dan profesi Yusuf sebagai budak dan juga di penjara itu merupakan sekolah buat Yusuf
untuk mempersiapkan menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Ya, menurut saya Yusuf dipakai oleh Tuhan luar biasa pada saat menyelamatkan keturunan Yakub, keturunan Israel dari bahaya kelaparan yang terjadi di Mesir. Ya, kalau kita lihat di kitab Matius pasal 1 awal itu kan silsilah Tuhan Yesus itu awal-awalnya dari Yakub, dari Israel sampai ya Yusuf melahirkan Tuhan Yesus. Ya, jadi ini Yusuf juga seperti kayak kita nggak bisa bebas karena jadi budak di penjara, tapi Yusuf memakai saat-saat yang tidak enak seperti ini untuk benar-benar membangun kehidupan intimnya dengan Tuhan. Tuhan bisa merubah segala sesuatu. Bayangkan dari penjara, dari narapidana langsung menjadi orang kedua di Mesir. Pada saat itu kerajaan Mesir termasuk kerajaan yang sangat-sangat besar. Nggak bayangin kan, narapidana langsung jadi wakil raja. Firaun juga mengatakan, yang membedakan saya dengan kamu Yusuf hanya tahta, yang lain semuanya udah Yusuf semua yang mengatur. Kemudian Musa juga disembunyikan oleh Tuhan di padang gurun selama 40 tahun, sampai akhirnya Musa dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Musa akhirnya dipakai oleh Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel yang sudah 450 tahun jadi budak di Mesir. Musa dipakai Tuhan memimpin 2 juta orang keluar dari Mesir, dan selama di padang gurun, selama dalam perjalanan bangsa Israel mendapat banyak sekali mujizat-mujizat. Mujizat pertama pada saat dikejar oleh Firaun untuk kembali ke Israel, Tuhan kemudian membuat mujizat Laut Merah dibelah sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah laut yang dibelah oleh Tuhan, sehingga mereka tidak jadi dibantai oleh Raja Firaun. Itu. Next, Daud disembunyikan Tuhan mungkin sekitar selama 15 tahun setelah diurapi menjadi Raja Israel. Ya. Kalau kalian mungkin kisah Daud udah banyak yang tahu kan. Itu. Kemudian next, Elia disuruh bersembunyi oleh Tuhan di tepi sungai Kerit. Setelah itu Elia secara sendirian menghadapi 450 nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Nah, kalian udah pernah baca kan itu kisah Elia. Waktu itu Elia mendirikan mezbah, kemudian berdoa. Elia juga menantang 450 nabi-nabi Baal untuk minta, pokoknya kita demonstrasikan. Ketika kita berdoa, kalau Tuhan kalian benar, suruh mencurahkan atau suruh mendatangkan api dari langit dan membakar mezbah ini. Kemudian nabi-nabi Baal itu nggak bisa, karena memang Allahnya bukan Allah yang hidup, tapi Allahnya Elia. Pada saat Elia berdoa, minta supaya Tuhan menurunkan api untuk membakar kayu-kayu yang mau dijadikan mezbah, dan itu terjadi. Ya, itu sebelumnya Elia juga mengalami saat-saat istilahnya seperti yang disembunyikan Tuhan, saat-saat berdiam diri hanya bersama dengan Tuhan. Ya. Kemudian contoh berikutnya Yunus disembunyikan oleh Tuhan dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam karena Yunus tidak taat kan, disuruh ke Niniwe tapi Yunus tidak mau karena tahu penduduk kota Niniwe itu sangat jahat, jadi dia lari ke Tarsis. Tapi waktu di kapal kemudian terjadi gelombang yang besar, akhirnya ketahuan bahwa ini yang membawa tulah, yang membawa sial itu Yunus dilempar, kemudian masuk ikan selama 3 hari 3 malam. Tapi setelah Yunus bertobat sama Tuhan, dikeluarkan dari perut ikan, Yunus berkhotbah di Niniwe, kota Niniwe yang seharusnya dihancurkan oleh Tuhan. Terjadi kebangunan rohani yang terbesar dalam sejarah, karena satu kota, raja dan seluruh penduduknya, mereka semua bertobat ketika mendengar
berita pertobatan dari Yunus, ya itu. Kemudian juga ada contoh lain, murid-murid Tuhan Yesus disuruh bersembunyi oleh Tuhan di kamar loteng Yerusalem selama 10 hari sampai Roh Kudus dicurahkan. Kita bisa baca di kitab Kisah Para Rasul, yaitu sejak Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus pesan, kamu murid-murid Tuhan Yesus jangan meninggalkan Yerusalem, karena Tuhan Yesus akan pergi ke surga, ke rumah Bapa, dan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Kemudian 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan pada saat itu 120 murid Tuhan Yesus itu lagi berdoa menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat Roh Kudus dicurahkan, itu mereka dipakai untuk memberitakan amanat agung, sehingga terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Kita tahu di dalam kitab Kisah Para Rasul, Petrus berkhotbah. Mungkin kalau kalian baca khotbahnya itu paling lama 10 menit kali kita baca, tapi 3.000 orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan tertulis bahwa semua suku yang ada di Yerusalem waktu itu datang semua pada saat Petrus berkhotbah. Padahal sekitar 50 hari yang lalu Petrus itu sempat menyangkal Tuhan Yesus dengan mengatakan nggak kenal sama Tuhan Yesus, karena Petrus takut kalau ikut dihukum sama dengan Tuhan Yesus. Tapi kemudian setelah mereka sepertinya bersembunyi atau berdiam diri, mereka dapat pencurahan Roh Kudus, hidup mereka berubah luar biasa. Petrus, Yohanes, dan murid-murid Tuhan Yesus pada akhirnya memenangkan 70% dari penduduk dunia saat itu, yaitu pada saat zaman kerajaan Romawi, itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan Injil diberitakan ke seluruh Asia Kecil. Kemudian kita lihat Paulus. Paulus juga pernah disembunyikan sama Tuhan di tanah Arab dan di Damsyik selama 3 tahun. Terus ketika kembali ke Yerusalem, Paulus dipakai Tuhan luar biasa untuk menjungkir balikan dunia. Kita lihat kan, Paulus juga pelayanannya luar biasa. Paulus pernah juga disembunyikan Tuhan melalui penjara Romawi. Ketika dibebaskan, Paulus sudah menyelesaikan surat pengembalaan untuk jemaat di Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Ya, kitab-kitab atau surat-surat dari Rasul Paulus sangat-sangat memberkati kita, ya, sampai dengan saat ini. Next. Rasul Yohanes juga pernah disembunyikan oleh Tuhan, sehingga di Pulau Patmos, sehingga setelah disembunyikan di Pulau Patmos, Rasul Yohanes kemudian menuliskan kitab Wahyu. Kita juga bersyukur sekali ada kitab Wahyu yang dapat menuntun kita untuk tahu saat-saat terakhir dari dunia ini, itu karena di kitab Wahyu semuanya itu memberitahukan apa yang akan terjadi sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya, yaitu dalam proses pengangkatan, rapture, atau pada saat akhir zaman. Itu kitab Wahyu sangat luar biasa. Akhirnya yang paling luar biasa, Allah menyembunyikan Tuhan Yesus tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari. Jadi Tuhan Yesus pernah dikuburkan Jumat, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Sehingga dengan kebangkitan dari Tuhan Yesus membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ya, kita lihat hampir semua tokoh-tokoh Alkitab, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa, pernah juga disembunyikan, pernah juga berdiam diri seperti saat-saat kita seperti ini, ya. Jadi kalian mungkin karena kalian masih muda, biasanya mobilitasnya tinggi, ikut segala macam kegiatan, sekarang harus di rumah terus, kalian juga bertahan, ya. Jangan boring, terus juga jangan menggerutu, jangan putus asa, tapi kita pakai saat-saat berdiam diri, saat-saat
kayak seperti isolasi mandiri, meskipun kita nggak kena COVID kan, tapi kita nggak bisa pergi-pergi dengan bebas. Itu pakai untuk membangun hubungan dengan Tuhan, supaya rohani kalian benar-benar bertumbuh, supaya pada saatnya setelah Indonesia dipulihkan oleh Tuhan, Indonesia bebas dari pandemi COVID-19, Indonesia juga ekonominya dipulihkan. Karena juga kalau kita mengalami resesi, kalian mungkin juga nggak langsung mengalami karena kalian masih under orang tua kan. Tapi kalian perlu mendoakan juga orang tua kalian juga perlu mendoakan sekolah ya 3-4 itu kan, supaya kalian melalui orang tua, melalui sekolah, kalian dapat yang terbaik yang dari Tuhan. Amin. Ya, itu jadi kita bosan, takut, khawatir, putus asa, pokoknya itu kita berpikir positive thinking ya, bahwa Tuhan sedang mencurahkan berkat, kuasa, pengurapan double portion pada saat-saat kita saat ini berdiam diri. Jadi apa yang kalian lakukan seperti melakukan ibadah online, Rokris, WeCare dan lain-lainnya, karena Bu Sisil juga aktif ngikutin grup kalian kan itu, jadi tahu itu bagus sekali ya, itu karena para ahli teologi mengamati ada 3 gerakan besar yang sedang terjadi dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus waktu mau naik ke surga itu Tuhan Yesus pesan kepada murid-muridnya, segala kuasa telah kuberikan kepadamu dan kalian harus pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Nah, hari-hari ini Tuhan minta kita melakukan itu. Jadi pertama ya melalui gereja rumah ya. Sekarang kembali ke rumah, makanya Tuhan izinkan kita belum bisa kumpul di tempat-tempat ibadah seperti biasa, yaitu gereja rumah itu ya Komsel, WeCare, terus ada Cool gitu ya. Kemudian melalui kesembuhan massal, banyak sekarang kan melalui YouTube itu kan banyak terjadi kesembuhan. Terus gerakan ketiga yaitu penginjilan melalui doa. Ya, di YouTube banyak sekali kesaksian dari berbagai agama, mereka dilawat sendiri oleh Tuhan, mendapat kesembuhan, mendapat mukjizat, mendapat jawaban dari Tuhan. Ya. Nah, saya sampai jam berapa ya? Sekarang udah selesai ya? Ya udah. Nggak apa-apa, kayaknya cukup ya. Jovan, saya kembalikan ke Jovan. Makasih, Tuhan memberkati.